Oke, halo, selamat siang. Ya, kembali bergabung dalam sesi webinar yang kedua oleh Lasal Kulit Surabaya. Nah, yang tadi udah sesi pertama ya pukul 10, nah ini pukul 2 masuk di sesi webinar kedua dalam rangkaian virtual graduation dan fashion show untuk tahun 2021 Lasal Kulit Surabaya. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Jalu. Di sini nanti selama 60 menit ke depan akan menemani teman-teman dalam sesi webinar kedua dengan tema The Importance of Personal and Corporate Branding gitu. Nah, tentunya di sini aku nggak sendiri ya. Nanti juga akan ada narasumber yang keren banget dan tentunya ilmunya juga sangat bermanfaat buat teman-teman. Gitu. Nah, ini juga sembari menunggu ada beberapa peserta lain yang akan join itu. Dan jangan lupa nih chat ya di chat box di situ untuk tim saya akan men-share untuk background yang akan digunakan oleh teman-teman selama webinar. Karena nanti juga akan ada sesi foto bersama. Dan juga menginfokan selama webinar teman-teman boleh sekali aktif bertanya, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang seru dan menarik. Karena nanti di sesi akhir akan kita bagi-bagi puluhan door prize menarik dari sponsor itu, dan kita ada waffle dan juga ada global rent car, dan tentunya itu seru banget hadiahnya dan gede pastinya. Gitu. Oke, nah ini persiapan. Nah, nanti kita juga akan puterin sedikit nih di spill-spill teaser dari video graduation dari 3 program. Yang pertama tadi udah ada fashion design sama artistic makeup ya di sesi pertama. Dan sesi kedua kita ada fashion business, ada interior dan juga graphic design. Nah, oke, mari kita intip untuk teaser video graduation tahun 2021 Lasal Kulit Surabaya. Oke, nah itu tadi ya untuk teaser-nya, dan nanti untuk pingin tahu lebih detail bisa nonton premiere kami di pukul 3 setelah ada acara webinar kali ini. Dan sekali lagi jangan lupa download untuk background virtual di acara webinar, sekaligus di-apply di Teams-nya teman-teman, karena nanti di akhir acara kita ada foto bersama.
Oke. Nah, kalau tadi udah tahu videonya ya, ada Unification 2021. Jadi ini merupakan rangkaian acara tahunan, graduation show dan exhibition yang diadakan oleh LaSalle College Surabaya. Dan untuk tahun 2021, tema kita Unification. Nah, apa sih itu Unification atau filosofinya seperti apa? Untuk unifikasi merupakan sebuah proses penyatuan atau menjadi satu kesatuan yang ditampilkan dalam satu penyatuan, sebuah portofolio, hasil karya para graduate student LaSalle College Surabaya dari 5 program, mulai dari fashion design, fashion business, interior, grafik, dan juga ada artistic makeup. Dan harapannya nih, kenapa kita ambil tema unification sebagai satu kesatuan, maka kita bisa berdiri bersama, saling mendukung untuk menghadapi banyak kemungkinan dan kesempatan baru. Dan saatnya kita bersatu dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Atau filosofi bangsa kita, unity in diversity. Gitu. Dan tentunya bahwa untuk rangkaian kali ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, namun kita juga dapat banyak sekali para supporting partner dan media partner. Saya mewakili LaSalle College Surabaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh supporting partner dan media partner terselenggaranya acara Great Show LaSalle College Surabaya. Oke, nah langsung masuk ke sesi utama nih, itu webinar dengan tema The Importance of Personal dan Corporate Branding. Aku undang untuk Miss Sari dan Miss Evelyn. Apa kabar? Sudah di tempat, Miss? Iya. Halo, Miss Sari sama Miss Evelyn. Halo. Oke, halo Miss Evelyn. Halo. Nah, di sini nanti ada 3 orang selain saya. Saya di sini nanti selaku host akan memandu ke depannya. Ada Miss Sari, di mana untuk Miss Sari as Kordi sekaligus lektor dari program Fashion Business LaSalle College Surabaya. Dan ada Miss Evelyn selaku founder Koar. Wow. Koar itu bisa dibilang untuk digital agency ya. Dan nanti teman-teman bisa mengikuti, bisa mempersiapkan juga pertanyaan. Karena tentunya tema yang diangkat kali ini bagus banget, bermanfaat banget bagi teman-teman yang sudah memulai sebagai professional entrepreneur ataupun juga akan memulai. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Miss Sari sama Miss Evelyn. Oke. Halo semuanya. Thank you for Miss Evelyn. Thank you juga udah diundang di sini. Dia mau jadi guest speaker kita kali ini. Nah, mengenai tanya importance of personal branding and corporate branding, di level ini, ketika vocational studies kita berusaha untuk memberikan proses pembelajaran yang sangat aplikatif. Nah, contohnya branding ini. Okay. Dan branding ini it's very important, gak cuma di fashion business aja, okay. Juga untuk graphic design and interior design. Nah, mungkin kalau sedikit promosi EPI ya, mungkin orang masih bingung kan fashion business ini apa aja gitu. Nah, ini salah satu pilihan karir yang bisa teman-teman nanti mungkin pilih, ya kan? Seperti Miss Evelyn ini bisa jadi branding agency gitu. Nah, so today kita mau dengerin sedikit dari Miss Evelyn, how she start this business and what's so important about personal and corporate branding gitu. Bisa mungkin dijelasin dulu, Miss, kayak pentingnya apa sih branding ini, terus brandingnya gimana prosesnya, what kind of skills do we actually need gitu, Miss. Oke, sebelumnya halo Mas ya. Aku mau sharing sedikit nih tentang branding. Soalnya memang mungkin most of you ada yang berasal dari industri kreatif juga, mungkin kuliahnya juga di bidang desain, dan aku rasa kalian juga harusnya cukup familiar dengan yang namanya branding. Nah, cuman branding sendiri itu menurut aku tuh nggak sekedar cuman dari visual aja sih. Ini yang menurutku orang-orang masih banyak salah
salah persepsi juga. Nah, sebenarnya branding itu apa sih? Branding itu, sebenarnya itu process of giving meaning to something. Something ini bisa corporate, bisa organization, bisa produk kalian, bisa personality kalian. Jadi ada meaning-nya, ada value-nya, jadi giving value itu. Nah, jadi nggak termasuk dari visual aja, juga including emotion, character, experience yang kalian kasih ke orang-orang di sekitar kalian. Itu tuh menurutku udah include branding itu sih. Jadi yang ngomong branding itu apa sih? Branding itu logo itu menurut aku not completely right. Ya logo itu bagian dari branding, cuman sebenarnya branding sendiri itu jauh jauh lebih luas dari logo. Hal yang pertama yang kalian bangun dalam suatu bisnis, entah bisnis atau mau develop something, improve diri kalian, yang harus kalian lakukan pertama itu branding. Jadi, menurutku the moment you decide produkmu itu mau apa, kalian mau jualan produk kayak gimana, kalian mau jual produk baju, jual produk makanan kayak gimana, target market mau kayak gimana, itu tuh udah masuk dari proses branding sih. Terus kalau misalkan dari logo sendiri, logo itu salah satu bentuk pengenal branding kalian. Jadi ya anggapannya fisik, kalau misalnya ngeliat logo ini langsung keingat, "Oh ya ini branding-nya mau kayak gimana." Dan pasti harus represent, brand kalian juga logo itu, gitu. Jadi yang bikin orang lihat logo ini pasti tahu, "Oh ini tuh brand-nya A, ini brand-nya B, ini brand-nya C," kayak gitu. Even even better kalau hanya dengan lihat dari warna atau dari bentuk aja, orang-orang tuh bisa langsung kenalin, "Oh ini tuh logonya si brand ini nih." Gitu. Misal kayak apa ya, contoh paling simpel kayak Disney Princess, itu tuh menurutku juga branding yang cukup kuat. Kalian tanpa harus dikasih tahu ini namanya siapa, hanya ngelihat dari warna bajunya aja kalian bisa tahu, "Oh ini warna ijo, ini bajunya siapa, warna biru bajunya siapa." Gitu. Jadi itu, sesuatu yang ngenalin kalian sama brand-nya gitu sih, gitu. Oke, Uh, mhm. untuk branding ini memang banyak ya, Miss Evelyn ya, yang harus dipikirkan ya, nggak cuma logo, nama, produk, sampai color tone pun amat mempengaruhi ya, Miss ya. Uh, Iya benar, jadi ini nggak cuman sekedar visual. ada contoh-contoh nggak, Miss, yang bisa diperlihatkan gitu? Ada sih mungkin, habis ini nanti aku mau bahas soal ini dulu sih, lebih ke corporate branding dulu, kayak apa aja sih yang, penting, anggapannya semacam tips gitulah untuk orang-orang kalau yang misalnya mau start bisnis, entah itu start bisnis di bidang apapun, nggak harus cuman desain fashion atau interior, produk pun itu menurutku tetap perlu ada branding yang kuat gitu sih. Nah, mungkin aku mau share sedikit tentang lebih beda itu lebih baik daripada lebih bagus. Itu yang Oh, menurutku salah satu jadi faktor penting dalam membuat sebuah branding, gitu. Apalagi, orang-orang sekarang tuh, orang-orang hebat sekarang tuh banyak banget. Orang-orang kreatif tuh tambah banyak pol. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa stand out, nggak bisa bikin sesuatu yang beda, ya eee, itu yang apa ya, akhirnya jadi itu yang bikin brand kita nggak bisa besar kayak gitu, karena ya banyak orang yang juga kepikiran hal-hal yang sama kayak gitu, gitu sih. Nah, terus, as a designer sendiri sebenarnya apa sih yang kita jual klien itu Karena sekarang selain lagi produk? banyak. Nah kita mhm, iya bener. Oke, misalnya sepertinya mungkin masih ke-mute untuk suaranya. Oh iya, Oke, jadi sebenarnya ada sedikit kendala jaringan. Jadi memang tantangannya ketika kita mengadakan sebuah event daring seperti ini ya, Miss Evelyn ya. Kita udah persiapan, tapi ternyata memang sewaktu-waktu tiba iya ada saja halangan. Oke, udah kembali untuk Miss iya Sari. Ya, silakan Miss. iya. Mhm. Maaf banget nih, sinyalnya sedikit naik turun. It's okay, nggak apa-apa. Ya, salah satu kendala kita, tapi oke lah ya, masih bisa ini. Iya sih, mungkin kadang kita mikir ini juga ya, uh, yang harus di-branding mungkin produk dan merek kita gitu kan. Kadang orang juga lupa gitu. Actually
kita pun adalah representatif dari produk kita juga gitu. Jadi kadang mungkin orang masih belum ngerti juga nih personal branding itu apa gitu. Nah, mungkin kan kalau dari lihat klien-kliennya Miss Evelyn ini kan banyak ya, aku lihat di IG-nya itu so variatif gitu. Mungkin Miss Evelyn tadi kan juga Miss Evelyn juga bilang kan Iya, ya lebih bener. beda itu kan lebih bagus gitu. Bisa diceritain dikit, Miss? Soalnya kadang kita kan mikirnya kadang pikiran kita tuh kalau per kotak-kotak ya, oh kalau trennya semuanya gini berarti kita harus ngikutin tren gitu. Padahal berarti itu belum tentu bagus juga ternyata. Menurutku ya itu sih, dua-dua sebenarnya faktornya sama-sama penting. Ngikutin tren juga harus di-consider karena tetap kita kan harus walaupun kita bisa idealis, kita tahu value kita apa, sometimes kita harus, ngikutin market lah anggapannya, kita ngasih apa yang dibutuhkan sama market, tuh. Mungkin bisa sih itu Mas ya, yang contoh-contoh aku kasih kemarin. Oke. Jadi yang untuk yang ini ya ditampilin untuk Miss Evelyn yang kemarin? Wow. Iya. Oke, siap. Aku amen apa ya? Meneng pantai. Jadi Oke, udah ini masuk Misari, Miss Evelyn? iya, masuk. Jadi ini Misari contoh-contoh yang aku sempat bilang, sebenarnya bukan stand out, ada sesuatu yang jadi apa ya, jadi karakter, jadi brand image kayak gitu. Jadi ini ada beberapa contoh, mungkin bisa langsung kayak di next gitu aja sih. Cuma untuk jelas aja, beberapa ini contoh kebetulan beberapa klien yang emang aku pegang, yang emang brandingnya juga menurut aku, ada yang emang kuat, ada yang emang beda, ada yang ngikutin market juga, kayak gitu. Tapi sama-sama kita mengenali, oh ya tipe yang polos-polos ini kayak Yola misalkan, terus ini next ada M-Job Team. Oh dia yang gelap-gelap, emang pengen nunjukin sesuatu yang intens. Ada lagi yang fun banget kayak By Cheat Day. Nah coba di next. Nah ini kan juga dia benar-benar fun banget, kalau tone-nya macam-macam, semua pakai warna vibrant. Nah ini juga salah satu contoh yang bikin apa, yang bikin dia tuh stand out. Yang buat orang-orang lain bikin bumbu-bumbu mungkin misalkan nih, homemade atau misalkan sekarang lagi trennya apa ya, misal tren organik-organik gitu kan sekarang, biasanya kayak coklat-coklat. Nah, di saat semua orang yang kayak gitu, dan ini dia stand out, pengen sesuatu yang beda. Kayak cheat day ini, kayak pengen nunjukin kalau misalkan, kalian udah cheat day aja hari ini, nggak usah diet-dietan, kayak gitu. Oh, Gitu sih, oke. sekilas untuk nunjukin kuatnya branding, gitu. Wow. Jadi memang ini bisa dibilang ini ya Miss Evelyn, Nah, apa ini kayak harus juga beda nyambungnya. sendiri tanpa harus mengikuti, harus dipingin bagus, tapi harus juga percaya diri akan karakter untuk branding untuk produknya yang akan diberikan, gitu. Bener, Ini juga nyambungnya ke itu sih, ke konsistensi, gitu. Dan juga, menurutku sosial media ini kan contoh-contoh yang aku kirimin kan lebih ke capture Instagram-nya kan. Nah, itu juga kenapa kok sosial media itu memegang peran yang kuat untuk corporate branding sama personal branding. Oke. Nah, cuman ini kan contoh yang secara visual ya. Tadi aku bilang visual tuh pentingnya apa sih? Pentingnya ya untuk kalau misalnya orang lihat hal ini, ngelihat visualization ini langsung ingat, oh ini brand A, ini brand B, ini brand C, gitu. Tapi sebenarnya branding sendiri ya jauh lebih luas, ini anggapannya baru permukaannya aja dari branding, gitu. Nah, terus, kayak tadi aku sempat mention, as a designer yang kita jual ke klien tuh apa? Selain produk. Jadi kalau misalkan kita jual produk ini, kita punya produk yang bagus, desainnya bagus banget, kalian desainer Webert lah pokoknya. Yang lain tuh untuk nyontoh hal yang sama. Iya kan, kayak ya bener, kayak plagiarism tuh
something yang bener-bener nggak bagus, yang orang-orang tuh sesuatu yang apa ya, jahat lah kalau aku bilang, kayak itu sesuatu yang kayak nggak pantas untuk dicontoh. Tapi kita nggak bisa menghindari plagiarism, kayak Iya. pasti tetap ada, gitu kan. Produk kalian bikin produk yang bagus, kalian bikin misal dari fashion industry, kalian bikin dress yang bagus banget, unik banget, terus ada kompetitor lain nih, ada orang lain ngeliat desain kalian, "Eh, ini bagus, ayo kita contoh desainnya dengan bahan yang lebih bagus, dengan lebih bagus." Udah, kalian akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga, kayak gitu kan. Kayak kita nggak mungkin kayak, wasting time untuk apa-apa dikit diperkarain karena sama, kayak gitu. Nah, terus apa yang kita jual selain produk? Ya experience-nya. Experience service kalian tuh gimana sih? Kita as a designer, kita as a consultant, eee, experience klien tuh gimana? Nih, walaupun dengan ini let's say, dengan produk yang sama persis, kualitas yang sama bagusnya, harga yang kompetitif saing, klien di tempat A, misalnya di tempat A, oh orangnya ini profesional banget, aku kalau misalnya mau desain baju diajak meeting dulu, dikasih ini itu, prosesnya lebih lama. Terus misal di tempat yang B, oh kalau di desainer B ini orangnya, lebih friendly, orangnya, lebih asik, kayak kalau misalkan ngobrol tuh lebih enak. Terus misal di desainer C orangnya, oh rude banget nih, nggak friendly, aku nggak suka. Padahal produk yang sama, kualitas sama, harga kompetitif, orang tuh bisa nentuin mereka prefer untuk pakai desainer yang mana. Nah, di sini kenapa kok branding itu megang peran yang besar banget selain produk, gitu. Wow, berarti Kalau memang, ini ya, proporsi antara personal branding atau berarti para pelaku entrepreneur, itu juga harus balance sama dengan produk yang Berarti, diberikan. customer engagement yes, itu juga very important ya, Miss, ya? Part bener banget. ya. Iya, iya. Karena kita juga, kita kerja pun juga kerja di kreatif industry, di apa ya, anggapannya di era yang udah berbeda sama dulu. Kita jualan sesuatu ya jualan, nggak bisa cuman, "Oh ya aku punya produk bagus pasti laku," nggak bisa kayak gitu. Kita bukan soalnya kita juga bukan orang yang jualan di pasar, kalau di pasar produknya sama, store-nya sama, orang-orang nggak nampilin apa, cuman pada teriak-teriak kayak, "Ayo beli di sini yuk, beli di sini yuk, beli di sini," kayak gitu. Gitu kan, "Ayo Bu, sayurnya Bu," kayak gitu. Nah, kita kan nggak kayak gitu. Bahkan kalau kita jualan di pasar pun, pasti orang-orang punya preference sendiri, pengen kayak, "Oh aku ibu ini lah orangnya kayak enak, jinjai," kayak gitu. Jadi sebenarnya itu pentingnya apa ya, ngasih experience yang beda ke klien, gitu. Dengan produk yang bagus, harga yang oke, kualitas bagus, plus experience yang Oke, ya, ini juga lagi-lagi ada kendala untuk itu yang jaringannya buah sama Miss Evelyn. hasil. Oke, udah nyambung. Oh ya, mohon maaf untuk Miss Evelyn sama Miss Sari mau remind untuk pesertanya. Nah, ini teman-teman yang mengikuti sesi webinar kedua Salko Surabaya, udah di-share untuk virtual background-nya untuk kali ini. Bisa di-download, setelah itu di-apply nanti karena ada sesi foto bersama. Dan jangan lupa disiapkan untuk pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang seru yang nanti akan dijawab oleh Miss Evelyn dan Miss Sari, karena nanti akan diumumin 5 penanya atau 5 peserta teraktif, 5 peserta terbaik yang mendapatkan voucher yang banyak sekali dari Wako dan juga Global Rencar, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan untuk Miss Evelyn sama Miss Sari. Oke. Wah, banyak nih ya infonya tadi selain, branding is more than visual, ternyata, customer engagement is also important and part of branding. Terus kalau, aku dengar ini ya tadi dari Miss Evelyn, berarti actually, personal branding pun perlu dilakuin berarti ya sama kayak personal dalam brand itu juga ya, sehingga mereka bisa jadi representatif yang bagus buat, brand ini. Nah, Benar, tapi ada bedanya nggak sih personal branding and corporate branding ini? Nah, jadi personal branding sama corporate branding itu sesuatu yang cukup berbeda. Jelas tujuannya beda, kalau misalkan personal ya kita nge-brand
lebih nge-branding diri kita sendiri, kita good at what dan lain-lain. Sedangkan kalau corporate ya, corporate apa ya, kayak startup company yang kalian bangun, itu tuh kalian pengen image-nya tuh kayak gimana, gitu. Jadi mungkin kalau corporate branding itu lebih kompleks ya, karena dia ada produknya juga, branding produknya, branding, service-nya dia, branding sendiri, kayak gitu. Nah, cuman, pelaku kita yang membangun startup ini, antara personal branding kita sendiri dan personal branding si bisnis juga harus align, harus jalannya juga harus bareng. Tuh, value-nya yang dibangun juga harus value yang sama. Tuh. Menarik ya. So complicated tapi so interesting at the same time. Iya. Berarti Iya, betul. kalau personal branding tuh kita bisa berarti produknya ini kita sendiri gitu ya. Yes, benar. Kita kayak nge-branding. Iya, Mau punya image branding yang diri kita sendiri. Nah, Benar. mungkin teman-teman nanti ada yang pengen jadi influencer, berarti you need to do personal branding. You need to have a very good personal branding nih. Siapa tahu ada yang pengen jadi influencer. Iya, nah sebenarnya personal branding sendiri itu juga nggak melulu tentang being an influencer ya. Jadi bukan berarti, oh ya personal branding aku jadi orang yang terkenal, jadi influencer. Lebih ke aku pengen nggak harus influencer yang punya followers banyak. Mungkin kalau influencer mereka followersnya emang target marketnya luas nih. Bahkan influencer sendiri apa ya, punya target market ini sih. Jadi sebenarnya kalau personal branding, kita mau nge-branding diri kita sendiri, kita harus tahu target market kita itu siapa sih. Itu. Aku contoh ya, misal ada orang A nih, si A. Si A ini dia yoga entusias, dia orang apa ya, suka healthy life, mendukung healthy life dan lain-lain, makanannya healthy dan lain-lain. Dia siapa? Ya target market dia mulai dari umurnya. Misalkan nih, dia umur 20-an, ya target market dia juga nyarinya yang aku pengen sharing sama orang-orang yang mungkin umur 18 sampai mentok 30 kayak gitu. Penyampaiannya dia pun juga berbeda. Kalau misalkan dia nyampeinnya secara fun, secara pakai guyonan-guyonan yang receh, bercandaan-bercandaan yang receh gitulah, I would say. Orang-orang tua juga nggak relate sama guyonannya kan. Akhirnya ya itu bukan target market dia. Gitu. Kenapa kok kenapa kok kita mesti nge-branding diri kita sesuai sama target market kalian gimana? Nggak usah jauh-jauh tentang bisnis deh. Let's relationship aja. Kalian mau nyari, ya kalian harus tahu kalian pengen pasangan kayak gimana. Dengan begitu kalian juga ngerti nih kalian mau mau nge-branding diri kalian gimana. Gitu. Jadi ya personal branding itu dipakai untuk berbagai macam hal, nggak cuman dari segi bisnis aja. Gitu. Nah, Misari kok di aku nge-freeze ya rasanya. Oke, nah ini muncul lagi. Nah ini udah enggak. Tantangan jaringan besar sekali sepertinya di lokasinya Misari. Oke, seru sekali untuk Miss Evelyn ternyata ya. Memang baru tahu saya ini memang personal branding tidak ke product oriented atau mungkin juga company oriented, tapi juga tadi untuk relationship, untuk cari pasangan ternyata juga membutuhkan personal branding. Bener, Oke. untuk banyak hal sih. Anggapannya ya kalau Benar. kalian harus tahu mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana gitu. Oh, ingat sama ini satu ex student kita, Gali tahu nggak ya tuh yang yang mana Miss? Talita. Talita, oke ya ingat gitu. Bagus banget sih juga untuk portofolionya dia. Portofolionya bagus dan portofolionya dia tuh benar-benar mencerminkan dirinya dia gitu. Ya, jadi benar. everyday so cheerful, happy gitu. Jadi akhirnya bikin produknya juga so colorful yang orang lihat tuh pasti kayak wow kok so ini ya mood booster banget gitu. Ya, ingat saya. Itu salah satu personal branding yang gitu.
Terus Miss ada ini nggak Miss kayak ini sih kayak maksudnya ada tips-tips nggak nih kayak how we can build this corporate and personal branding gitu. Aku mungkin start dari personal branding dulu ya, karena sebelum kalian build your own company, mending kalian kuatin diri dulu, pengen dikenal orang seperti orangnya, jadi orang yang karakternya kayak gimana. Nah, nanti ketika kalian jualan produk, kamunya ngapain udah gain trust dari orang-orang. Jadi apapun yang kalian jual pasti ya orang-orang percaya, oh ini memang bagus kalau dijual sama anak ini. Nah, kalau dari personal branding sendiri sih mungkin untuk orang-orang yang udah ngerti nih kalian sukanya apa. Nah, itu kalian tinggal kembangin dari situ aja. Jadi yang paling penting pertama kali kalian harus bangun dari personal branding itu kalian mesti tahu dulu kalian ini orangnya kayak gimana sih. Kamu ini orangnya sifatnya kayak gimana, karakternya gimana. Terus kalian punya kemampuan apa? Kalian punya positive image apa, sifat kalian apa. Misalnya kalian orangnya penolong atau tepat waktu. Nah, aku punya ada satu teman yang dia tuh benar-benar on time banget, orang kayak paling on time. Nah, itu ya aku tahu kalau misalkan aku do business with her, ya dia pasti orangnya on time. Dia mengembangin sesuatu apa kalau value orang itu on time. Nah, itu udah jadi apa ya, brand image sendiri buat dia. Brand positif ya, yang positif image sendiri untuk dia, yang pastinya ya berguna pengembangan bisnisnya atau apapun, orang-orang ngerti, oh ya orang yang paling on time tuh ini, orang ini, kayak gitu misalkan. Terus misalkan kamu tuh pinternya juga di apa sih? Kalian pinter hitung-hitungan kah? Atau pinter workout? Atau pinter yoga, fashion? Dan zaman sekarang itu kepintaran tuh nggak cuma dibatasi dari skill apa ya, kayak harus jadi dokter atau harus jadi desainer, harus jadi apapun. Sekarang lucu aja bisa jadi apa ya, sesuatu yang bermanfaat buat orang-orang sih, sesuatu yang bisa dipublish di sosial media. Entah itu ya itu kayak yoga, workout, terus pinter apa ya, pinter entrepreneur kayak gitu-gitu kan temuin konten-konten aneh gitu nggak sih di sosial media. Dan surprisingly orang-orang juga tertarik sama konten-konten yang aneh-aneh itu kayak gitu. Iya sih. Itu sih. Nah, makanya. Terus pinter make up itu juga. Terus bahkan nggak pinter sesuatu tapi harus traveling ke sini situ atau suka makan. Itu juga bisa jadi sesuatu apa ya, nilai plus sesuatu yang bisa jadi personal branding kalian. Padahal sesimpel, oh ya aku suka makan, aku suka kuliner, aku suka nyobain baju di toko-toko atau kayak ini itu apapun bisa jadi konten gitu loh sekarang. Gitu. Nah, terus sifat positif tadi itu sih, sifat positif, skill kalian, terus value hidup kalian tuh apa yang kalian pegang. Terus habis itu selain itu juga who are you, nyeritain tentang history kalian juga boleh, nyeritain tentang keluarga, nyeritain tentang apa ya, tentang misalkan kalian punya masa kecil yang history yang, oh ya dulu aku pernah, let's say dulu aku pernah di titik terendahku kayak gini-gini, sekarang aku bangkit jadi seorang yang sukses. Itu juga bisa jadi sesuatu yang membangun personal branding kalian. Gitu. Misal nih kalian ternyata, aduh aku benar-benar nggak tahu aku pinternya di mana, aku benar-benar kerjaanku pokoknya kuliah ya wes selesai pulang, kayak nggak ada suka apapun sama sekali, ya tinggal dicari. Gitu. Ini malah bagus, kalian bisa explore segala hal. Ikuti course, ikutin webinar kayak gini, ikut kan banyak nih online course, cari coach dan lain. Kalian explore, cari apa yang kalian suka, itu yang kalian kembangin untuk jadi personal branding kalian. Gitu. Oke. Wah. Oke, ini juga mau nginget lagi buat peserta, mungkin durasi waktu kurang lebih 20 menit lagi untuk sesi sharing webinar bersama Miss Evelyn dan Miss Sari. Dipersiapkan untuk pertanyaannya, langsung di-share aja di chat box
nanti akan kami pilih dan untuk 5 terbaik akan mendapatkan hadiah door prize yang sangat gede, sangat menarik tentunya dari Waffle sama Global Rankcard. Oke, dan nanti juga setelah sesi webinar ini ya, jangan lupa kita move ke sesi premier buat graduation and show dari program Fashion Business, Interior, dan Graphic Design. Oke, bisa dilanjut untuk Miss Harky. Oke, Miss, mungkin aku mau nanya sedikit. Susah dukanya Iya. punya brand agency. Suka dukanya ya. Suka dukanya benar-benar kita dari suka dulu aja ya. Sukanya aku suka ngerjain yang aku enjoy, yang aku passion banget. Jadi aku setiap hari itu secapek-capeknya, sebete-betenya ada masalah ini tuh aku masih masih kayak bersyukur ya ini sesuatu yang aku memang suka, aku tetap enjoy ngerjainnya. Terus suka yang kedua aku bisa ketemu sama banyak banget orang mulai dari timku sendiri sampai ke klien dan mereka juga sifatnya macam-macam, punya personal branding yang berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang punya ide bagus, ada yang butuh ide bantuan dari kita, kayak gitu. Itu aku suka banget sih ketemu sama banyak orang yang bisa ngasih aku pelajaran secara nggak langsung, gitu. Terus senangnya lagi konsep sih, aku suka banget konsep sesuatu. Jadi aku bisa bantu orang-orang untuk bikin branding mereka tuh mau kayak gimana. Aku pelajarin dari orang ini sukanya apa sih, orang ini sifatnya apa sih, produknya dia itu sebagus apa, sekuat apa. Di sini aku bisa bantu untuk, "Oh ya ini loh kamu bikin branding yang kayak gini, kamu buatan produkmu itu jadi kayak fun atau jadi mau estetik yang putih-putih atau kayak gimana." Itu aku suka banget explore berbagai hal visual kayak gitu sih. Untuk duka sendiri, duka ini sebenarnya ya capek, pasti capek. Kalau misalkan lagi banyak-banyaknya progres. Halo? Halo? Iya, halo Miss Harky. Iya, Bisa dilanjut tadi sesi bagian dukanya nih untuk Miss Evelyn. Iya, oke. Nah, untuk dukanya sendiri sih lebih ke capeknya, terus belum lagi kalau misalkan komplain tuh pasti ada komplain dari klien, ada klien yang nggak puas, terus ada masalah, misal deadline-nya nggak kekejar dan lain-lain. Terus anggapannya ini aku sekarang kan currently megang untuk social media management sendiri itu kurang lebih ada 40 sampai 45 klien yang lagi ongoing di luar project branding. Nah, itu pasti ada dimana aku overwhelmed sama semua ini. Gitu. Cuman ya untungnya aku punya tim yang emang solid, emang bagus banget, emang qualified. Jadi ya dan ditambah aku enjoy sama kerjaan ya jadinya dengan gampang bisa terlupakan dukanya. Oke. Terus coba balik ke personal branding dikit tadi ya. Boleh. Ke personal branding yang tentang gimana-gimananya itu, once kalian udah tahu kalian hebatnya di mana, kalian tahu value kalian gimana, bisa langsung share ke orang-orang, bisa langsung bisa langsung sounding orang-orang, aku ini orangnya kayak gimana sih. Gitu. Kenalin dulu, kenalin kamu yang baru ini tuh lewat inner circle kalian dulu. Nggak harus semua tentang sosial media. Dari teman-teman terdekat, dari keluarga. Kan pasti dari mulut ke mulut kedengeran nih, oh ya si Evelyn ini orangnya emang suka ngedesain, emang suka bikin logo-logo kayak gini, kayak gitu. Akhirnya kalau misalkan ada orang nanya, "Iya kalau mau bikin logo di mana sih?" Ya inner circle kita yang bakal rekomend, bakal ngerekomendasi. Nah dari inner circle dulu baru dari sosial media. Sosial media kalian ini sih, makanya kenapa kok bersyukur banget ada yang namanya sosial media. Kita bisa menjangkau orang segitu banyaknya secara gratis. Nah, ini yang harus kita manfaatkan dengan baik. Kalian sharing di Instagram kalian, share di story kalian kesehariannya ngapain aja. Terus sharing apa yang kalian lagi kerjain.
Terus mungkin bisa kasih tutorial, misal kalian good at yoga, bisa kasih tutorial yoga, good at cooking healthy food, bisa kasih tutorial masak healthy food. Nah, lama-lama orang-orang nge-share, "Oh ini loh, kalian kalau misalnya mau nyari resep, kamu mau lihat IG-nya ini," kayak gitu. Biasanya kan gitu, sharing-sharing. Dari situlah kalian bisa dapat jaringan yang lebih besar lagi. Once personal branding kalian udah kuat, kalian mau bikin company dengan corporate branding yang kuat pun juga udah gampang kedepannya. Orang udah percaya sama personal branding kalian, gitu. Oke, masih Jadi ke mute? Oke, Miss. iya. Oke, udah masuk suara Miss Ari. Jadi kita start with our inner circle first, baru kita perbesar ya, Miss Evelyn ya. Ini Jalu kayaknya udah lihat ada beberapa pertanyaan ini di kolom chat. Oke, iya. Tapi untuk sesi Q&A bisa di-keep nanti si Miss mungkin pukul 2.50, 55 sekarang. Atau mungkin kemarin untuk Miss Evelyn ada rencana untuk study case mengenai website Kohar. Oke, ya. Baik. Aku share screen sebentar ya. Boleh, silakan. Nah, ini aku mau nunjukin sekilas aja sih. Kebetulan website Kohar baru selesai. Wait. Udah kelihatan ya? Udah masuk. Oke. Miss Evelyn. Nah, ini aku mau ngasih gambaran dikit sih tentang corporate branding. Corporate branding ini yang kalau dari website sendiri kita bisa nampilin corporate brandingnya Kohar tuh kayak gimana sih? Mungkin kalian bisa kenal sama warna-warna Kohar, warnanya cenderung pakai warna coklat, krem, warna earth tone kayak gini. Nah, ini dari website ini juga selain dari Instagram, kalian juga bisa ngenalin lewat website tentang corporate branding kalian. Nah, di corporate branding ini selain dari portfolio, di sini kita juga nampilin siapa sih kita ini, kita ngenalin family-nya kita tuh siapa aja, big family kita. Karena ini juga yang banyak orang nggak tahu, orang tuh sangat banget suka story, suka kalau dikasih cerita, suka sekali dikasih dibikin baper lah, emotionally touch kayak gitu. Jadi kenapa kok penting banget untuk kita masukin personal touch di company kalian kayak gitu. Nah, ini aku mau nunjukin ini sih beberapa branding, coba ya aku klik branding. Nah, ini ada beberapa contoh branding yang jadi kliennya Kohar juga. Wow. Sebentar. Nah, ini kan kalian lihat di sini cukup berantakan karena brandingnya sendiri juga berbeda-beda. Ini masih belum updated sih sekarang karena baru launching juga. Cuman udah bisa dilihat nih ada beberapa project yang ini misalkan kayak line, ini dia clothing line. Nah, brandingnya pun dia juga pengennya lebih apa ya, warna-warnanya lebih bold, lebih dark, tapi tetap earth tone, tetap tetap netral, suka warna-warna yang netral. Kita brandingin kayak gini, warnanya pun juga earth tone gitu, lebih netral, coklat, hitam. Beda sama By Cheat Day yang tadi sempat di-share screen juga. Warnanya juga lebih pop, warnanya dia pakai pengen warna-warna yang lebih beda. Kita pakai warna pink, kita pakai warna biru. Gitu. Terus berbeda lagi sama ini yang dia corporate. Nah, ini kenapa kok target market tuh juga penting banget dalam corporate branding. Kayak itu sih, ini dia nge-target orang-orang corporate, mungkin usia 30-an ke atas. Orang usia sudah 30 atau 30 ke atas masih tergolong milenial ya, mungkin 40 ke atas. 40 ke atas dikasih branding yang kayak gini, mereka nggak akan relate, merasa kayak, aduh kok kayak anak muda banget. Nah, ini nggak, branding ini nggak mungkin masuk di target market yang kayak gitu. Misal kalian mau jual produk yang sama dengan target market yang berbeda, brandingnya bisa lebih corporate, lebih kayak
contoh kayak sambal burudi nih, dia juga jual makanan kayak gini kan, bumbu-bumbu gini. Tapi branding-nya pun juga lebih, apa ya, warnanya pakai warna merah, terus juga penulisannya juga beda. Nah, target market-nya karena memang beda tadi itu, gitu. Jadi produk yang sama bisa di-branding secara berbeda untuk target market yang berbeda. Oke, wow, Gitu. keren banget nih berarti. Tadi tentu teman-teman bisa langsung ini juga ya, nanti ya, apa, Miss Evelyn bisa visit langsung juga ke website-nya Bisa, Koart, atau juga sosial medianya Koart untuk Instagram-nya mungkin bisa di-share, apa Miss Evelyn? co.ar, Co.ar, jadi juga bisa melihat co.ar. Iya. co.ar. Nah, itu juga bisa visit, banyak sekali itu merupakan karya-karya di Koart dengan berbagai klien yang sudah ter-manage, yang sudah terselesaikan. Oke, nah tadi rencananya mau aku taruh di sesi Q&A-nya 5 menit sebelum selesai, ternyata rame banget pertanyaan-pertanyaannya, ini udah antri. Semangat, berarti teman-teman di sini ngikuti banget ya, dan memang udah niat banget untuk ngikuti sesi webinarnya Lasal, thank you banget. Oke, langsung aja ya, kita masuk sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama, ini aku coba bantu bacakan untuk Miss Evelyn. Dari Cea, mau tanya, gimana sih caranya nyari ide konten kalau misal aku mau mulai bisnisku sendiri? Kira-kira aku harus post di Instagram atau sosmed dulu, apa biar banyak yang bisa tahu brandku dulu sebelum opening? Jadi branding sebelum opening bisnisnya. Oke, jadi maksudnya gini, jadi untuk cara pembuatan ide kontennya seperti apa? Terus nanti ini untuk Kak Cea ingin memulai bisnisnya, apakah perlu branding dulu di sosmed atau ya udah langsung aja deh create bisnisnya langsung gitu. Bisa dibantu jawab untuk Miss Evelyn? Oke. Ini aku sambil sharing tentang pertama kali keluar dulu ya. Ini kalau aku ngeliat sih, saya ini itu ya, lagi struggling untuk memulai branding-nya yang baru, kayak dia bingung harus nge-post apa dulu di Instagram gitu ya. Nah, kalau Benar. misalkan, dari personal experience-ku sendiri ya, dulu di Koar. Dulu pertama kali aku ngide sama partner pengen bikin Koar, kita sama, nol, nggak punya portfolio sama sekali, nggak tahu apa yang harus di-post di Koar. Akhirnya ya kita nge-post apapun lah, pokoknya jalan dulu, kita bikin, apa ya, kalau aku bilang fake it till you make it. Kita bikin seakan-akan kita sudah jalan lama, kita udah running lama. Di sini kenapa kok kalau short answer-nya sih, ya kalian post dulu aja apapun yang bisa diposting, dan nggak harus tentang produk. Misal ini aku, nggak tahu sih produknya si Cea ini apa yang mau dijual. Cuman, apapun produknya itu kalian bisa sharing mungkin dari behind the scene, bisa sharing tentang kenalin diri kalian tuh siapa. Terus yang penting itu juga kalau mau tahu cara nyari ide konten itu ya pasti referensi. Sering-sering follow banyak account yang, eee, kolerasi sama produk yang kalian jual. Sering-sering buka Pinterest, sering-sering cari inspo di mana pun, seluas-luasnya di Behance, Dribbble, ada banyak banget source untuk nyari, inspirasi, gitu. Selama pokoknya ya kita, amati, dan dimodifikasi, nggak langsung ditiru kayak gitu kan yang penting, gitu. Jadi awal-awal kalau misalnya kalian bingung, kalian mau cari inspirasi, kalian mau nyontoh selama dimodifikasi versi kalian, dicocokkan dulu sama personality kalian, it's fine. Lama-lama kalian juga pasti get used to it, kayak nemu track kalian sendiri kayak gitu. Ide kontennya pun juga bisa bisa datang dari manapun, bisa dari Pinterest itu, bisa juga dari teman-teman kalian sendiri, gitu. Ide kontennya pun mungkin dulu awal-awal kalau keluar itu selain kita fake portfolio ya, kita dulu kan, kayak nyari klien secara gratis gitu lah, "Ayo kalian tak bikin logo, tak gratisin logo," kayak gitu. Supaya ada postingan di Instagram ini, supaya ada postingan di bisnis Instagram ini, di sosmednya ini. Kita fake-in dulu, terus kita juga bahkan bikin konten tentang kita kayak lagi laptopan ngedesain kayak foto kita sendiri gitu. Jadi nunjukin loh ada 2 orang yang lagi ini loh kita behind the car, 2 orang ini yang lagi ngedesain logo. Kayak, foto kita, terus foto kita lagi photoshoot nih, kita misal lagi photoshoot, kita foto mood, foto langit atau apapun yang lebih, apa ya, lebih cerita gitu sih. Kalian bisa cerita dulu. Mungkin kalau misalnya kalian mau cerita struggle kalian waktu bikin bisnis ini juga sesuatu yang bagus sih, sesuatu yang bisa dijadikan konten, gitu.
gitu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you untuk Kak C ya, semoga bisa menjawab ya. Dan masuk ke pertanyaan kedua, karena juga masih banyak sekali pertanyaan ini dari Kak Aquini Cadence. Nah, menurut C. Evelyn, untuk jadi profesional fashion branding harus memiliki sifat dan sikap seperti apa nih? Dan definisi fashion branding yang sukses itu seperti apa menurut C. Evelyn? Oke, silakan untuk Miss Evelyn. Oke, kalau menurutku sifat dan sikap yang seperti apa tetap harus balik lagi ke personality orangnya kayak gimana. Kalian nggak bisa kayak, oh orang ini, aku ini orangnya pendiam, tapi ngeliat orang itu dia fun kok berhasil. Ya udah aku tak ngubah sifatku jadi orang yang lebih fun. Nah itu menurutku apa ya maksa dan akhirnya kalian nggak bisa enjoy gitu loh waktu running the business ya menurutku ya kalian embrace sifat dan sikap kalian yang sudah ada sifat dan sikap positif kalian sekarang apa ya embrace it. Kalian orangnya pendiam tapi mungkin kalian orangnya lebih profesional. Kalian bisa ngasih something more dari value kalian itu. Ya go for it. Jadi jangan nggak bisa kayak aku nggak bisa menjawab kayak oh ya kamu harus punya sifat yang kayak gini. Tetap kalian sifat kalian kenali dulu sifat kalian gimana ya embrace it gitu. Terus untuk definisi fashion branding yang sukses. Fashion branding yang sukses itu uh, orang lihat baju ini ngeliat ngeliat ada orang pakai baju ini bisa langsung tahu oh ini desainnya si A. Itu sih menurutku yang sukses. Kalian bikin sesuatu yang benar-benar beda, yang benar-benar nggak cuman beda tapi bisa bisa nyantol di otaknya orang-orang. Desain itu bisa apa ya jadi top of mind awareness kayak gitu sih. Jadi orang-orang harus langsung oh ya ini sih desainnya desainer A, desainer B. Terus misal selain itu kayak yang tadi aku bilang tadi dari experience. Oh iya kalau misalnya aku desain di A ini orangnya buai, Pol aku datang itu dikasih makan ini itu kayak gitu. Gitu sih, lebih ke experience terus desain kalian. Tuh. Oke, atau mungkin juga bisa ini, bisa menambahkan selaku lecturer atau bagian di dunia fashion. Iya sih, aku mau nambahin dikit nih Boleh. untuk akuin ya. Untuk apapun untuk branding itu ya, itu of course the best thing itu kita be honest with ourselves. Kalau kita pendiam, it's okay, gitu kan. Gimana cara kita mengemas sifat pendiam ini, tapi kita bawa ke sisi yang positif. Karena pada saat kita honest, customer kita itu juga bisa merasakan, oh brand ini kayaknya lebih tulus, lebih jujur gitu. Jadi mereka bisa lebih relate juga ke kita gitu. Dan semua fashion brand itu sebenarnya kita punya market sendiri-sendiri gitu. Jadi don't be afraid gitu. Don't be afraid. Kita itu pasti ada marketnya. Tinggal kita bisa nggak kita menemukan strategi yang tepat dengan branding kita untuk menembus market kita ini. Jadi kita nggak istilahnya mungkin kita nggak perlu sih kayak memaksakan diri kita untuk merubah sifat kita itu seperti apa. Gitu. Itu sih dari saya. Setuju banget sih yang masalah apa ya, banyak orang yang takut marketnya nggak ada. Tapi aku yakin sih pasti setiap orang ada setiap uniqueness ada marketnya sendiri-sendiri. Ada marketnya. Soalnya kita lihat fashion karena saya dari background fashion ya. Kalau kita lihat fashion sendiri kan banyak banget gitu loh. Ada yang walaupun casual tapi dia lebih ke punk. Ada yang casual tapi lebih ke feminine. So the market is there. Pasti ada. Jangan takut. Ini tinggal kita aja how we can utilize our personality, kita relate message-nya ke customer kita gitu. Itu sih dari aku. Oke, wow, ternyata sangat bermanfaat tuh informasinya untuk Kak Aquini, semoga terjawab ya. Nah juga semakin waktunya semakin sedikit, ada 2 pertanyaan lagi yang akan dibantu jawab, dan kita udah pilih untuk pertanyaan dari Kak Aisyah, yang gimana cara tetap explore diri buat personal branding ketika fasilitas dan kemampuan yang kita punya belum bisa mencukupi. Bisa dibantu mungkin Mas Evelyn? Oke. Pertama balik lagi ya, kalian udah tahu belum kalian ini sukanya apa, value kalian di mana. Kalian harus tahu dulu itu, terus ya harus nggak boleh habis akal, karena menurutku
alasan apa ya, mungkin keterbatasan ini itu hanya jadi alasan dan kalian kalau misalkan punya banyak akal pasti tetap bisa. Nih contoh nih sekarang webinar, kayak ini aja webinarnya kan gratis nih dan masih banyak banget di luar sana webinar-webinar yang gratis yang bisa kalian ikutin, yang bisa kalian kembangin. Selain dari webinar, selain dari online course yang gratis-gratis, bisa juga dari lingkungan kalian. Ini sih yang menurutku cukup penting. Aku belajar lebih banyak dari orang-orang di sekitarku, dari experience, dibanding dari sekolahan. Ini yang menurutku sesuatu yang cukup wow, dan aku baru sadar ketika aku dewasa, ini sesuatu yang, wih gila sih, aku dalam waktu cuman aku lulus kuliah sampai sekarang, hanya dalam waktu sekian tahun, aku bisa belajar banyak banget dari pengalaman, dari orang-orang di sekitar. Nah, jadi mungkin tipsku, uh, kalian explore sebanyak-banyaknya dari orang-orang, kenalan sama banyak orang, uh, join ke community itu, kegiatan ini itu. Kalau ada temenmu ngenalin sama siapa, kalian kayak kenalan aja, obrol, saling sharing tentang kerjaan, tentang personality, tentang experience dan lain-lain. Dari situ kalian pasti nemuin orang yang bisa orang yang bisa bantu kalian untuk achieve yang kalian mau itu, gitu. Jadi explore diri tentang personal branding, nggak cuman sebatas dari waktu sekolahan apapun, dari banyak banget faktor kalian bisa temuin cara untuk explore diri kalian. Dan mungkin sekarang kalian masih bingung sih, karena dulu aku pun juga bingung, kayak bingung, aduh masa bisa sih emang nih kayak cuman dari kenal-kenalan. Tapi you'll be surprised one day kalau misalnya kalian udah dapetin experience itu. Oke, amazing. Jadi intinya social experience di sini yang paling penting. And for the last question untuk Miss Evelyn ya, mungkin nanti bisa dibantu juga jawab secara singkat. Jadi mohon maaf juga teman-teman yang udah ngajukan pertanyaan belum bisa terjawab semua, nanti bisa direct message ke Koar social medianya untuk project Miss Evelyn. And last question ini untuk Miss Evelyn. Kak, apa benar semakin simpel logo bisnis kita semakin mudah diingat? Dan gimana sih cara menjalankan bisnis kita di masa pandemik ini supaya dikenal banyak orang? Boleh dibantu secara singkat untuk Miss Evelyn untuk penjawabannya? Oke. Yes, untuk logo ini kita nggak bisa mengkategorikan simpel atau enggak, tergantung dari logo kalian itu bakal dipasang di mana. Contoh ya, ini fact yang aku merasa ini cukup signifikan, logo-logo brand-brand Europe sama logo-logo brand US. Kalian kalau notice contoh nih, kalau misalnya kalian di Europe logo-logo di kafe-kafe atau logo-logo di fashion industry kayak misal logo brand-brand high end itu mereka cenderung lebih lebih kompleks, lebih ada ilustrasinya, pakai font yang lebih ribet. Kenapa? Karena di Europe kalian jalannya gimana? Kalian jalan kaki di Europe, kalian naik sepeda di Europe. Kalian punya waktu untuk melihat, oh ini tuh logonya A, oh ini tuh logo ini. Kalian ada waktu untuk baca, untuk memahami logo itu. Berbeda sama di US yang mostly di sana itu highway, kita main roadnya itu di sana tuh highway. Kita nyetir di fast lane. Kalian kalau misalnya logo-logo contoh kayak logo McD, logo Target, logo Subway itu benar-benar simple, benar-benar nyala, bold. Kenapa? Ada tujuannya. Karena orang-orang di sana tuh nggak ada waktu untuk berhenti ngeliatin dulu mencerna logo itu kayak gimana. Kalian kalau lagi di jalan tol, begitu melihat di kanan ada warna kuning sama merah, harus tahu oh itu McD, kayak mereka bisa langsung ambil jalan exit untuk ke sana kayak gitu. Jadi sebenarnya logo simple atau enggak tergantung kalian menempatkan bisnis itu di mana. Menempatkan logo itu untuk apa. Misal kalau fashion industry kalian online nih, apalagi kalau misalnya online sekarang agak nggak terlalu necessary sih mau ribet apa enggak, karena orang-orang sama-sama liatin logonya kayak gimana, ada waktu untuk stop. Kalau misalnya kalian taruhnya di mall itu bisa juga dibikin lebih kompleks, lebih intens supaya orang-orang kalau ngelihat oh ya bisa berhenti dulu, bisa jalan gitu. Terus untuk gimana sih cara menjalankan bisnis di masa pandemi? Itu online, pasti jawabannya hanya satu, online. Karena kita sekarang punya fasilitas online, banyak banget platform gratis untuk nge-publish brand kalian. Justru kalian harus bersyukur karena pandemi gini orang-orang di rumah, mereka lebih banyak buka sosial media. Pengguna Instagram, pengguna YouTube, pengguna sosial media ini sekarang waktu pandemi ini naik gila-gilaan. Justru ini yang kalian kalau misalnya kalian emang
tahu celahnya, kalian harus bisa manfaatin ini semua, mulai dari endorsement, mulai dari Instagram Ads, mulai dari posting Reels. Sekarang kan ada Reels nih di Instagram. Iya, Nah, itu benar. harus banget dimanfaatin. Karena Instagram itu kalau misalkan kalian notice, Instagram tuh bakal naikin postingan-postingan yang emang menarik. Instagram nggak baca, oh ini menarik, orang pasti banyak suka. Itu pasti sama Instagram dinaikin, dikeluarin, di-explore. Gitu. Kalian mungkin bisa cari course untuk itu ya, untuk digital marketing, untuk social media marketing. Gitu. Oke, luar biasa untuk sesi kali ini. Ternyata 1 jam nggak cukup ya buat bahas personal dan corporate branding ini. Semoga nanti ada kesempatan lagi. Dan udah pukul 3 lewat 1 menit. Tadi buat pertanyaan yang pertanyaannya disampaikan, silakan direct message di nomor yang bisa di chat box. Dan sesi selanjutnya akan ada sesi graduation and show dari program Fashion Business, interior, grafik, dan juga 3 program yang ada di LaSalle Surabaya. Nah, jangan lupa juga ikut stay tune di YouTube LaSalle Indonesia, karena nanti juga kita akan bagi-bagi banyak door prize dari LT Pro Door Prize, ada voucher 250.000, ada Faber Castell merchandise, dan juga ada Sing Asek voucher Rp200.000. Dan kali ini webinar udah bisa selesai, teman-teman bisa move. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Evelyn dan juga Miss Sari yang untuk membagi ilmunya luar biasa bermanfaat buat teman-teman di sini. Dan jangan lupa untuk story ya nanti di YouTube Premiere di sesi kedua. Itu untuk cara syaratnya ada di chat box, bisa dilihat, dan linknya juga udah di-share sekali lagi. Dan saya ucapkan terima kasih udah bergabung sampai 60 menit berjalan sekarang. Dan sampai jumpa di event selanjutnya. Sehat selalu buat semuanya. Thank you. Selamat siang. Ya, semua. Thank you.